Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia kebun. Bicara tentang songgoh ini banyak perdebatan ya. Banyak yang salah mengartikan lagi tentang songgoh kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia. Jadi begini penjelasan yang jelasnya. Kenapa Indonesia memakai songgoh dan Malaysia tidak? Sebenarnya tidak ada yang disonggoh-songgoh itu untuk di Indonesia itu tidak ada juga. Adanya cuma gini loh. Maksudnya songgoh itu apa namanya? Buah, lihat buah yang masih belum masak ya pasti akan disonggoh pelepahnya, ya kan? Nah, itu kan tergantung satu atau dua kan tergantung pembuahnya itu mutar apa tidak. Biasanya kalau buahnya kurang, dia itu pasti ada dua pelepah atau tiga pelepah baru muncul buah muda. Nah, itu ya dinamanya songgoh. Nah, sedangkan untuk pemanen di Indonesia dan di Malaysia itu bedanya apa? Kalau di Indonesia turun buah, di Malaysia turun buah, turun pelepah. Kalau Indonesia tidak. Nah, yang tidak ini hanya berlaku untuk sawit yang masih kecil. Ya, satu lagi, sawit yang masih kecil. Meskipun di Malaysia juga sawit kecil pun begitu. Nah, tapi efeknya di mana? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Efeknya itu bukan karena sawitnya stres ataupun mati ataupun tidak berbuah, itu tidak, tapi kualitas minyaknya. Nah, kenapa? Sebab itu Indonesia itu minyaknya paling banyak ya CPO daripada Malaysia. Nah, itu kualitas minyak yang dicari. Nah, sebenarnya pemerintah Malaysia juga pusing untuk mengatasi itu. Mengatasi apa? Ini banyak produksi buah sawit tapi kok minyaknya nggak ada, itu loh yang dipusingkan itu. Tapi bagi petani awam, petani kecil kayak saya juga petani kecil, itu tidak mikir ke minyak, tapi memikir untuk buahnya itu besar. Nah, buahnya besar, tapi tidak ada bobotnya pun kurang. Dari normalnya itu sawitnya segini besarnya, tapi harusnya seumpama ini ya, seumpama 10 kilo, tapi ini cuma 5 kilo. Itu jadi hambar itu ya, jadi tidak ada beratnya di situ. Nah, itu adalah efek dari panen masih kecil pun diturun buah, turun pelepah, ya itu. Meskipun buahnya emang banyak. Kelapa sawit ini kalau dihabisin buahnya juga, dibakar pohonnya, itu tidak mati juga. Tidak bakal mati. Tetap berbuah juga, itu loh. Jadi di situ ya perbedaannya, banyak yang songgoh ini. Kalau di Indonesia menyimpan songgonya itu ya yang masih muda ya masih disonggo, tetap disonggo itu. Tapi kalau yang sudah masak ya turun pelepah, turun buah juga. Kalau kita pelihara pelepahnya, buahnya diambil, pelepahnya dipelihara, ya nanti ya akan jadi sarang hantu, jadi gondrong itu. Selain itu juga memakan unsur hara pada tanah, mengurangi unsur hara ke buah. Itu memang benar, ada benarnya, tapi ya itulah namanya juga netizen ya, jadi kita susah untuk menafsirkan atau menjelaskan begitu detailnya, itu susah. Karena apa? Tidak ditonton, biasanya tidak ditonton secara seluruhan video, jadi salah pengertian begitu. Itu adalah klarifikasi saya ya tentang pemanen di Malaysia dan di Indonesia beda ya, kayak gitu memang. Makanya di Indonesia itu CPO-nya selalu banyak, karena yang dicari kualitas minyak, bukan kualitas tandanya banyak atau tidaknya. Kalau buahnya ya tidak besar-besar amat, karena dari bibit. Bibit di Malaysia itu adalah bibit yang berkualitas dan pupuknya terjamin. Sekali lagi, pupuknya terjamin. Sedangkan di Indonesia itu bibit itu masih, ini kan tahun 2007, jadi masih varietas yang dulu, bukan yang sekarang ini, bukan yang baru-baru keluar ini. Karena sekarang ini varietas sawit itu sangat banyak sekali, bahkan ya berkualitas itu banyak sekali. Bahkan di Cina itu sedang mengembangkan kelapa sawit tanpa biji. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Di negara Cina yang sangat dingin ini akan ditanam kelapa sawit. Apakah bisa? Jadi dia mengembangkan varietas baru, yaitu varietas apa? Varietas sawit yang tanpa biji dan tahan terhadap cuaca dingin atau ekstrim. Nah, ini kalau berbicara tentang
kelapa sawit ini memang tidak ada habisnya, akan terus apa, balik putar di situ aja, karena banyak perdebatan, karena banyak ini. Jadi yang benar atau yang salah itu tidak ada, semuanya benar semua tentang kelapa sawit ini. Nah, dan di video saya tentang Songgo 3, Songgo 2 itu hanya untuk menjaga kualitas saja. Kalau kita mau cari buah dan cari itu ya kita habisin, panen habis, pruning habis, ya sudah tetap berbuah. Emang kelapa sawit ini tugasnya hanya berbuah. Itu. Jadi begitu ya untuk penjelasan tentang Songgo. Jadi jangan salah diartikan lagi, masalah di Indonesia dan di Malaysia itu beda, memang beda, tapi secara negara masing-masing memang beda caranya, cara pemanennya. Gitu. Tapi yang jelas di sini tetap turun buah, turun pelepah sama sebenarnya. Cuman banyak video yang membahas tentang songgohnya ya, itu bukan dari songgohnya kelapa sawit. Tapi kalau songgoh yang masih muda, buah yang masih muda ya tetap aja ada songgohnya. Bahkan sawit tahun 2007 ini tinggi ini, itu songgohnya hanya 2 atau 1. Nah, yang ini ya, yang ini adalah songgohnya 2. Tapi nanti kalau itu sudah masak, dipanen dan diturunkan lebahnya, tinggal songgohnya 1. Gitu. Nah, jadi ya songgoh 1 ini dia masih memproduksi sawit, buahnya supaya bisa pemasakan sawit gitu loh. Nah, sudah paham ya, dari sini sudah jelas ya tentang personggohan kelapa sawit. Jadi tidak perlu didebatkan masalah di Indonesia banyak aturannya begini. Tidak ada aturan-aturan yang begitu signifikan. Hanya kalau sawit kecil dan sawit besar itu yang masih muda ya tetap disonggo, karena apa? Untuk menjaga kualitas CPO atau minyaknya ya. Kalau masalah buah sama aja, buah juga mutar juga, ada banyak juga buahnya juga banyak. Nah, apalagi di lahan gambut yang penuh dengan 100% organiknya, itu pasti banyak. Nah, dan satu lagi di Malaysia pupuknya tidak tanggung-tanggung, bahkan 2 kilo sampai 5 kilo, bahkan ada yang 6 kilo. Nah, itu pun rutin. Kalau kita memakai 2 kilo itu hanya 2 bulan sekali, sedangkan untuk yang 6 kilo atau 5 kilo itu 6 bulan sekali pemakaian pupuk. Nah, sedangkan di Indonesia kadang 1 bulan aja nggak pernah dipupuk, ya kan? Ini bagi petani awam ya, seperti saya juga, saya mengalami sendiri. Kadang sawit saya juga tidak pernah saya pupuk dalam beberapa bulan karena kendala di pupuknya selalu mahal. Nah, maka dari itu saya siasati dengan cara pupuk organik, yaitu janjangan kosong dan solid bekas limbah pabrik kelapa sawit ya, dari situ. Oke, semoga ini bermanfaat video saya, dan kalau tidak ada manfaatnya ya jangan dipakai. Yang ada manfaatnya silahkan dipakai, karena berbagi ilmu itu adalah keindahan yang luar biasa ya, kesenangan yang istimewa. Oke, semoga sejahtera bagi petani sawit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani sawit Indonesia.